Waalaikumsalam. Udah. Suaranya ini suaranya bukan. Ya, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan bilisani yafqahu qouli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pada host Ibu Anik Rahayu SPDI dan Ibu moderator yang sudah memberi kesempatan saya untuk memaparkan materi Ibu Sri Mariati MPD dari SPN Sukaresmi Cianjur. Ibu Anik ini adalah host kita hari ini, adalah rekan saya dari SPS Al Muslimun Cisarua. Kita kebetulan satu himpunan yaitu Himpaudi Kabupaten Bandung Barat. Uh, Kali ini saya akan menyampaikan ABA aspek seni pada PAUD, pendidikan anak usia dini. Saya sendiri adalah Leni Kristianti SSI, kebetulan bertugas mengkepalai Kobar Ar-Rahmah yang ada di Batu Jajar, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. ABA, biar ABA itu apa? ABA adalah alat bantu ajar. Apa saja yang ada di lingkungan kita yang mengandung nilai pendidikan serta dapat digunakan oleh guru untuk menjadi media atau bahan ajar anak-anak. Jadi ABA itu alat bantu ajar. Khususnya ABA ini adalah berfungsi sebagai alat bermain sambil belajarnya anak usia dini, juga berfungsi sebagai alat ajar agar memudahkan anak untuk memahami sesuatu atau materi yang disampaikan oleh guru. ABA juga adalah untuk membantu kegiatan belajar mengajar menjadi menyenangkan. ABA juga berfungsi sebagai mengolah menampilkan guru dan anak yang menjadi lebih kreatif dan inovatif dan mengkedepankan anak belajar, anak merdeka belajar. ABA yang biasa kita gunakan khususnya dari model klasikal di pendidikan anak usia dini adalah LKA atau Lembar Kerja Anak. Biasanya disampaikan per tema atau tematik.
eh, ini pemberian lembar kerja anak ini sangat tidak disarankan karena model klasikal ini cenderung tidak cocok untuk pendidikan anak usia dini. LK ini biasanya digunakan oleh model-model kelompok sentra ataupun BCCT ini untuk kegiatan pengaman. Nah, di dalam LK ini juga biasanya menampilkan bahan ajar yang bisa kita modifikasi oleh guru seperti yang gambar ini adalah kalung puzzle. Jadi anak mencocokkan satu benda atau bentuk itu tidak hanya dicocokkan dalam bentuk kertas, tapi bisa dimodifikasi oleh gurunya menjadi kalung. Jadi anak lebih tertarik menemukan bagian kalung yang hilang gitu ya. Kemudian ini adalah alat belajar PAUD juga, ada itu menjahit, menganyam, dan puzzle. Puzzle ini adalah mencari atau potongan-potongan yang hilang. Biasanya ini juga sangat digemari oleh anak-anak karena ditampilkan dengan full color ya. Jadi anak lebih tertarik. Anak juga belajar menjahit dengan dengan lubang-lubang yang sudah disediakan. Anak juga belajar menganyam. Ini semua menjahit, menganyam, dan puzzle ini adalah membantu atau mengasah anak untuk belajar berpola, mengikuti susunan agar anak itu terlatih dengan keteraturan. Kemudian ini juga alat belajar menempel dan berhitung. Dalam menempel berhitung ini, selain anak mengenal bentuk, juga dapat menghitungnya. Jadi ini dibutuhkan kreativitas guru, selain menyediakan media juga dimodifikasi atau diselaraskan dengan berhitungnya. Jadi mengambil bagian-bagian dengan mengenalkan juga angka. Ini memasangkan alat komunikasi. Radio biasa kita dengar dengan menggunakan indera apa? Ini sekaligus beberapa aspek bisa disampaikan bentuknya dan fungsi. Fungsi misalnya kan fungsi telinga untuk mendengar. Radio biasanya hanya untuk didengar, berarti fungsi telinga yang digunakannya misalkan. Terus ini telepon, bila misalkan teleponnya berbunyi, berarti kita menjawab dengan apa? Dengan mulut atau indera lidah untuk mengucap gitu ya. Ini buku dengan mata, digunakan membaca menggunakan mata, misalkan seperti itu. Ini juga menulis di garam, bisa juga menulis di tepung, bisa juga menulis di pasir. Kenapa banyak digunakan garam? Karena selain membuat cetakan atau template yang terlihat, juga anak juga merasakan tekstur dari garamnya. Berarti sekaligus juga mengenakan tekstur benda halus dan kasar. Ini juga anak mengenal huruf dengan cara bermain, menjepit huruf besar dicocokkan dengan huruf kecil. Nah, ini tipi kartu. Ini bahan ini bisa kita kita temukan yang sudah tidak terpakai, bekas kue-kue gitu ya. Ini bisa disampaikan ke anak dengan cara bermain tipi kartu. Misalkan kalau A, maka anak memegang huruf A atau mencocokkan atau melengkapi kalimat, mengenal huruf dan angka juga gitu, mengenal bentuk. Ini mengenal puzzle persegi. Kita sediakan polanya. Anak menyusun
menyusun atau mengikuti bentuk ini menggunakan stik es krim dengan lidi, dengan sedotan. Ini bisa dikembangkan oleh ibu gurunya. Nah, ini mencocokkan angka dengan bendanya. Kalau misalkan tempat ini 1, berarti 1 yang dimasukkan, 2 yang dimasukkan. Ini mengenal angka dan sekaligus mengenalkan konsep berhitung, konsep pengurangan, penjumlahan gitu. Bisa digunakan dengan alat bahan ajar ini. Nah, kreasi seninya, kenapa tadi alat bahan ajarnya kita tekankan di seni, karena anak itu tidak karena seni itu adalah suatu media yang dapat membantu anak usia dini ini menyampaikan sesuatu atau gagasannya, perasaannya bisa lebih bebas menggunakan seni gitu ya. Dia bisa bernyanyi, dia bisa melukis apa itu, ataupun dia bergerak mengikuti irama. Dari seni ini anak bisa berkembang motorik halusnya. Nah, seni juga merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi anak-anak usia dini karena anak banyak belajar, banyak keterampilan, menghargai keindahan dan memiliki kesenangan tanpa dibatasi pola-pola yang kaku. Contoh-contoh seni yang bisa disampaikan pada anak usia dini adalah misalnya dengan hiasan bergandeng. Nah, penyampaian materi ini, guru bisa menyampaikan materi ini dengan sedikit bermain sulap. Misalkan kita memberikan pola dengan kertas yang sudah disusun, anak disuruh menggunting. Ini usianya bisa berbagai usia di ini, misalkan usia 3-4 bisa dibantu, usia 4-5 atau 5-6 sudah bisa menggunting sendiri. Nah, sebelum kita membuka hasilnya, ini bisa ada trik-trik sulap yang disampaikan, misalkan seperti menirukan pesulap-sulapnya, misalnya 1, 2, 3 terjadi apa ya, pas dibuka ininya bunganya sudah tersusun gitu ya, ataupun gambar rumahnya gitu. Contohnya lagi ini gambar bunga-bunga lagi atau daun. Ini hiasan bergandeng namanya. Ada lagi ini menggambar dengan krayon. Kenapa disarankan untuk anak usia dini, apalagi usia yang lebih kecil atau 3-4, ini disarankan krayon, karena krayon ini mempunyai ketegasan warna yang cukup membuat anak cukup menarik, warnanya menyala, tegas gitu ya. Beda lagi dengan pensil warna yang walaupun banyak warnanya, anak harus menggoresnya lebih kuat. Beda lagi dengan krayon. Jadi ini cocok untuk melatih motorik kasarnya atau motorik halusnya juga gitu. Disarankan untuk menggunakan krayon. Bisa juga dengan seninya itu menghias amplop. Kenapa menghias amplop bukan kertas? Kertas juga bisa, cuma amplop ini bisa diaplikasikan langsung kita membuat sesuatu. Ini karena amplop adalah media untuk menyampaikan pesan, anak sudah menggambar di amplop, bisa kita bermain surat-surat ya, menyampaikan surat kasih sayang kepada orang tua, menyampaikan kasih sayang kepada teman-temannya. Nah, ini menggambar di atas amplop. Ini contohnya juga. Nah, ini menggambar dengan sendok. Sendok di sini digunakan sebagai alat ciplak. Nah, ini bisa dibantu dengan guru-gurunya untuk membentuk menjadi ikan, menjadi kura-kura, ataupun menjadi siput. Nah, ini bentuk-bentuk yang bisa ditiru. Walaupun sulit, ini hasil guru pasti sebagus ini, tapi hasil anak akan lebih lucu lagi gitu. Walaupun bentuknya tidak beraturan, tapi mereka akan sangat bangga sekali bisa membuat sesuatu. Nah, itu menggambar dengan sendok. Ini salah satu contoh lagi melipat
atau teknik origami bunga tulip, bisa binatang, ikan, bisa bunga-bungaan ataupun berbagai bentuk yang sangat sederhana dan bisa diikuti oleh anak. Nah, ini adalah kreasi cap jari. Kreasi cap jari ini sangat mudah, bahannya juga bisa digunakan, bisa didapat di sekolah karena hanya menggunakan tinta ataupun cat cat finger painting ya. Nah, ini anak ini menggunakan kelima jari, bisa jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis ataupun kelingking. Ini juga kegiatan belajar ini bisa sambil memperkenalkan indera-indera atau alat panca indera dari mulut, mata, hidung, tangan, kaki. Nah, ini akan lebih menarik untuk anak. Ini contoh-contohnya. Selain dicap, digambar juga bisa menggunting. Jadi berbagai aspek yang ini bisa dicapai langsung, misalkan mengguntingnya ada, menempelnya ada, menggambarnya ada, gitu ya. Ini contoh-contohnya. Nah, ini kreasi cap tangan. Kalau tadi jari, kalau ini cap tangan dan kaki. Jadi bisa dijiplak dulu, baru dihias oleh anak. Nah, ini ada lagi teknik menggambar dengan lilin. Ini sama penyampaiannya seperti tadi hiasan bergandeng. Ini teknik sulap-sulap gitu ya, sulap-sulap sederhana. Anak menggambar di kertas kosong dengan lilin putih, lalu diberi warna, maka akan muncul gambar yang mereka gambar sendiri tadi di kertas putihnya ini. Nah, ini melukis dengan kain kertas krep. Kertas krep kan tersedia di pasar berbagai warna. Ini kertasnya dibentuk sesuai sesuai dengan keinginan mereka. Ini di tekniknya adalah dikoas atau diberikan air. Nah, setelah kering, kertasnya bisa dilepas, kertasnya memberikan bekas atau pola gitu ya. Jadi mewarnainya dengan kertas krep. Biasa kertas krep teksturnya kan bisa mudah luntur. Nah, sama ini juga dikasih air, nanti bisa berbekas. Nah, ini teknik mengecap dengan cetakan. Bisa dengan jeruk, dengan sayuran yang sudah dibentuk. Ini juga bisa memanfaatkan limbah dapur ibunya, misalkan limbah bekas potongan sawi, potongan wortel. Ini mereka bisa bermain-main dengan mengecap. Nah, ini dengan alat yang sederhana pasti tersedia di rumah maupun di sekolah juga adalah cotton bud. Ini. Jadi tadi bisa menggunakan jari, menggunakan koas, menggunakan cap, ini menggunakan cotton bud, alat yang sangat sederhana tapi hasilnya akan sangat berbeda. Nah, ini menggunakan kaos kaki. Kaos kakinya digulung, akan tekstur gulungan ini akan memberikan efek lain kalau kita aplikasikan di kertas gitu. Nah, ini dengan sendok. Sendok bisa sendok plastik, sendok logam, ini tersedia di rumah. Nah, ini bisa juga dilatih oleh ibu-ibunya di rumah untuk membuat sesuatu, misalkan ini bunga tulip ataupun bunga lain dengan menggunakan tinta-tinta juga yang sangat sederhana. Tapi anak akan mempunyai hasil karya. Nah, ini dengan styrofoam. Styrofoamnya kita bentuk dengan, misalnya ini bisa dengan pensil. Ini nanti ini diciplak dengan kertas. Tekstur yang tadi dicoret-coret atau ditekan-tekan di styrofoam akan berbekas di kertas. Nah, ini mewarnai dengan teknik menyemprot.
Ini menggambar dengan garam. Bila garam diaplikasikan, diberi warna, hasilnya akan sangat lain gitu ya. Ini sesuatu yang perlu dicoba, bahwa garam diberi perwarna itu akan memberikan efek gambar yang timbul. Bisa nantinya kalau sudah kering ini bisa diraba. Jadi anak juga bisa mengenal tekstur kembali, pengenalan tekstur halus dan kasarnya. Nah, ini melukis dengan kelereng, anak bebas menggerak-gerakan kelereng, nanti akan memberikan hasil pada kertas yang sangat menarik. Ini menyeblon dengan setrika, tentu saja penggunaan setrika ini harus diawasi oleh guru. Ini dengan teknik bubble, cairan ini menggunakan cairan sabun, berarti penyampaian juga harus hati-hati dengan SOP-nya yang disampaikan, yang bisa dimengerti dengan anak. Menggunakan ini tapi tidak berbahaya dengan anak. Ini bubble yang sudah keluar ini bisa ditempel dengan kertas, nantinya akan berbekas dan itu menjadi suatu bentuk yang sangat menarik. Kalau tadi dengan jari, kalau ini dengan cetakan tangan. Cetakan tangan. Nah, cetakan tangan. Kalau ini berkarya dengan kartu pop-up. Pop-up untuk anak usia ini tentu saja tidak rumit-rumit, misalkan dengan kipas, dengan dengan bentuk-bentuk yang sangat sederhana, tapi mereka dapat bermain dengan asiknya gitu ya, karena ini bisa dilipat, dibuka, dilipat, dibuka gitu. Nah, ini pop up juga, sama ini pop up. Ini yang terakhir adalah karya seni dengan kolase, mozaik, dan montase. Kolase ini adalah teknik yang tidak memiliki pola gambar, menggunakan berbagai jenis gambar. Jadi satu gambar ini bisa dengan payet, dengan serbuk gergaji atau serbuk serutan, dengan kain dan berbagai macam. Kalau mozaik itu adalah pola gambar yang memakai gambar dengan memakai satu jenis bahan. Misalkan kalau ini dengan tumbuhan semua, dengan kertas semua gitu ya. Montase ini montase ini adalah potongan atau gambar yang bila kita rangkai adalah akan menjadi satu tema atau satu cerita. Misalkan ini kan ada pohon, ada rumah, ini adalah guntingan-guntingan atau potongan-potongan gambar yang disusun menjadi satu tema. Banyak sekali teknik-teknik penyampaian yang menggunakan seni, yang alat-alatnya bisa didapat di sekitar anak, di sekolah maupun di rumah, yang akan dapat merangsang perkembangan baik itu aspek motorik halusnya, seninya, bahasanya. Bahasa bisa disampaikan dengan seni karena anak bisa memahami perintah, bisa memahami instruksi. Anak juga bisa mengungkapkan bahasa bahwa saya tidak suka warna apa gitu, anak suka dengan ini. Terus anak juga bisa menyampaikan hasil karyanya, ini hasil karya saya bangga. Itu adalah mengolah atau merangsang aspek bahasanya. Tentu saja juga aspek kognitifnya, anak juga bisa mengenal berbagai warna, anak juga bisa mengenal berbagai bentuk gitu ya. Aspek sosial emosional juga terasah karena tadi anak bangga dengan karyanya. Anak juga bisa mematuhi atau menghargai hasil orang lain. Aspek sosial emosional bisa terarah. Juga misalkan kalau kita mengenalkan binatang atau tumbuhan, aspek sosial, aspek
agamanya juga terasah karena kita harus mensyukuri, misalkan mensyukuri ciptaan Tuhan. Baik misalkan kalau kita menyampaikan bentuk binatang ataupun tumbuhan. Jadi dalam seni ini juga bisa merangsang semua aspek yang yang harus dicapai oleh anak. Mungkin untuk alat penyampaian, alat bahan ajar untuk eh, pendidikan anak usia dini atau anak PAUD. Dari saya mungkin dicukupkan sekian. Eh, Terima kasih. Silakan. Alat bahan ajar. Iya, betul. Ya, betul. Iya, silakan. Mengarsir menggunakan sisir. Itu teknik ini mungkin apa membentuk pola ya. Membentuk pola misalkan daun diarsir dengan cat begitu maksudnya gimana? Yang itu bukan yang kegiatan itu bukan gitu. Kalau misalnya teknik arsir itu adalah teknik mengarsir. Kalau sebenarnya kalau yang pakai sisir, apa pakai tinta itu bukan teknik arsir sebenarnya mah. Itu mah teknik pewarnaan aja. Kalau teknik arsir itu menggunakan alat tulis. Nggak terdengar bu? Heeh. Mm-mm. Oh, itu teknik pewarnaan aja bu, bukan teknik menggunakan sisir. Bukan tekniknya. Itu mah alatnya, alat yang digunakannya. Kalau teknik-teknik pewarnaan mungkin orang seni ya yang ini yang bisa menjelaskan lebih detailnya karena banyak sekali teknik-tekniknya gitu. Kalau itu mah medianya kita menggunakan sisir gitu. Tadi kan nanti dijelaskan ada yang menggunakan jari, menggunakan kertas, menggunakan tangan, kaki itu. Kalau misalkan sisir tuh sama gitu mungkin ya. Iya. Ini bisa ini Bu, ditambahkan misalkan kalau, kita, memberikan, suatu instruksi kepada anak usia dini, misalkan kita tadi apa, mengecap jari gitu ya, kita instruksinya mengecap jari, tapi anak bisa berkembang, tidak terbatas gitu ya. Kita misalkan, ini kita mengecap misalkan mengecap, pola binatang ya atau gambar binatang ya, ternyata anak jauh lebih imajinasinya jauh lebih dari itu gitu. Bisa, apa, binatangnya iya, karena imajinasi anak tuh nggak bisa dibatasi gitu. Seperti yang ini heeh, ya betul sekali. Seperti yang sudah saya coba itu adalah teknik bubble. Kita instruksinya adalah bubble
Yang bubble ini, yang bubble yang menggunakan air sabun itu ya, di ini kita instruksinya sederhana sekali gitu. Ini ditiup ya, nanti di apa, eee, bubble-nya ditempel di kertas gitu kan kita instruksinya sederhana sekali. Ternyata di prakteknya mereka itu, eee, selain ditiup, mereka juga, air air sabunnya ditumpah ditumpah di kertas, ditiup gitu. Beda, kita kan ditiupnya di gelasnya gitu. Ternyata mereka punya cara sendiri. Ah, saya nggak mau nih, saya tiupnya di kertas aja. Ternyata hasilnya lebih bagus. Harusnya ditiup, mereka ditiupnya sambil ini, jadi seperti tetesan apa ya, hujan gitu ya. Oh iya ya, ternyata mereka tuh nggak bisa dibatasi gitu. Memberi kebebasan gitu. Ya, betul sekali. Apa ya? Oh, oh iya. Oh iya, campuran-campuran berbahaya misalkan ini juga, misalkan APE dalam atau alat peraganya menggunakan cat-cat yang tidak aman gitu ya, atau bersifat, racun. Nah, eee, biasanya, produsen-produsen, APE ini, bagaimana mereka bisa menjual dengan, tanpa apa, tanpa, keamanannya gitu ya. Warnanya yang sangat mencolok gitu ya. Kita sebagai guru PAUD, pasti ini ada sesuatu atau bahan yang ditambahkan sehingga, warnanya menjadi lebih dari biasanya gitu. Kita, sampaikan ke anak, main safety atau main aman. Ini boleh dipegang tapi tidak boleh dimasukkan atau tidak boleh di apa, dimasukkan ke mulut gitu ya. Kita juga, ini berbahaya, tapi kita juga memberikan kepercayaan kepada anak. Kita memberikan kepercayaan kepada anak, anak pun akan, apa, akan lebih dihargai gitu. Oh, saya sudah dipercaya oleh guru gitu. Beda lagi dengan cara, "Eh, jangan ya, jangan," gitu. Itu akan sangat berbeda efeknya. Kalau anak itu dibilang jangan, malah nyoba gitu ya. Tapi kita sampaikan heeh, kalau anak dibilang jangan tuh malah, ngajakeun nya gitu nya. Kok jangan ada apa sih gitu kan penasarannya tinggi. Tapi kita sampaikan ini mengandung misalkan berbahaya. Kalau dimasukkan ke dalam mulut, misalkan ini racunnya apa? Kita sampaikan secara sederhana akibat dari misalkan memasukkan eh, apa alat-alat itu ke mulut. Nah, bahayanya seperti apa? Terus kita sampaikan penguatannya. Ibu yakin kalian akan menjaga kesehatan atau keselamatan ini. Ibu percaya kalian akan bisa gitu. Kita dari awal memberikan kepercayaan kepada anak. Mereka juga akan lebih dihargai. Seperti itu biasanya, Pak. Aha. Biasanya di ini apa mengurangi kata jangan. Karena, karena kalau disebutkan jangan itu akan memancing mereka untuk lebih penasaran gitu. Seperti itu.
Iya, iya. Yang diikat dulu ya, Bu, ya? Dengan yang kelereng. Nah, ini. Iya, ini iya. Ya, terima kasih. Ini teknik melukis dengan kelereng ini biasanya kita menggunakan ini alatnya sederhana sekali. Ini plastik, Bu ya. Plastik eh, seperti plastik yang bisa dilipat itu yang tempat eh, nasi kuning ya. Ini apa kalau di kita eh, plastik yang tempat snack gitu ya. Nah, ini eh, kertasnya diberikan di alas, ini bisa ditutup, jadi kelerengnya nggak keluar gitu. Kan kalau kalau yang bening tuh bisa terlihat tuh pergerakan kelerengnya. Ini juga bisa pakai styrofoam yang putih, cuma kan nggak kelihatan pergerakannya. Kalau misalkan pergerakan kelerengnya kelihatan, anak bisa mengarahkan oh ke sudut yang ini, ke sudut yang ini gitu. Ini pakai plastik gitu. Apa ya namanya yang harus yang bening itu mika ya? Oh iya mika. Heeh, mika mika. Nah itu. Enggak, digoyang-goyang, Bu. Diarahkan ke sudut sebelah sini, diarahkan sudut sebelah sini. Ini alat salah satu alatnya yang sederhana, bisa menggunakan nampan juga bisa, Bu. Nampan plastik itu dialas misalkan ya diberikan alas kertas. Nah, nampannya mereka bebas bergerak. Jadi pergerakan kelerengnya itu yang akan memberikan motif gitu. Ya. Kenapa Bu masa lalunya? Wah, hebat. Iya, iya, iya betul. Betul betul. Guru ya, guru PAUD itu harus atraktif, Bu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu harus atraktif. Betul seperti itu. Juga ini, Bu, kalau guru TK, guru PAUD itu terkenal dengan guru pemulung ulung. Ya, apapun di sekitarnya bisa dijadikan media gitu. Iya, betul. ABA itu alat bantu ajar. Soalnya gini kalau ini Bu, kalau kita misalkan apa, kita langsung alat bantu ajar. Biasanya kalau guru-guru PAUD itu punya sesuatu yang menarik dulu.
yang apa ya, yang mudah diingat dulu baru mereka penasaran gitu. Kalau udah bahasanya udah berat gitu, mereka suka aduh gitu ya. Seperti wah ini materinya terlalu berat padahal ini mereka keseharian mereka gitu. Iya. Oh di ABA, singkatan ABA. Di- Apa Bu ABA-nya? Oh, Aisyah Bustana. Oh, iya, itu wah yayasan yang sangat besar ya Bu ya. Iya, apa? Iya, bantu ajar. Sebenarnya Pak cuma istilah aja untuk memudahkan gitu. Sebenarnya kalau yang alat permainan edukatif itu kan sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi istilah yang sekarang komersil ya Pak ya. Karena apa-apa apa dalam, apa luar. Nah, terlintas kalau apa itu adalah eh, sudah bersifat komersil. Ini aba itu tekniknya gitu. Yang disampaikan adalah tekniknya atau sesuatu yang bisa di create gitu, bisa dibikin gitu, Pak. Heeh. Ya, iya. Mungkin yang ini ya, yang ini, yang ini ya Bu ya. Ya, ini kalau istilah-istilah mungkin bisa apa aja Bu ya. Ini cetak jari tangan atau apa. Tapi ditekankan di sini adalah bisa loh sesuatu yang ada dalam diri kita tuh bisa digunakan gitu. Kalau istilah mah kayaknya bisa apa aja gitu Bu ya, kalau teknik-tekniknya. Ini disampaikan di sini adalah bagaimana menggunakan yang ada di lingkungan kita tuh bisa menjadi seni gitu. Mungkin sama kalau teknik yang cetak dalam, cetak luar. Ini juga bisa kita main dengan jari ini dengan teknik bayangan gitu ya Bu ya. Membentuk apa gitu. Itu kan lebih menarik buat anak-anak. Betul, betul. Iya, betul sekali. Ini juga kan kalau misalkan udah di tingkat SD, sudah dicetak tangan tuh bisa diwarnanya lebih apa ya, lebih kreatif lagi gitu ya. Kalau usia SD itu kan sudah ini sudah terasah gitu. Ini kan kalau misalkan anak TK atau anak PAUD itu hanya mencetak aja dengan kasih mata mata aja sederhana. Kalau anak SD kan bisa sudah pakai pola atau motif. Iya, betul. Iya, betul betul. Iya, betul.
Mhm. Kalau misalkan, ini juga saya banyak ini, banyak, laporan dari orang tua untuk yang teknik apa, untuk belajar di rumah ini udah laporan, "Bu, ini kok nggak mau Bu, ini kok nggak mau, maunya main aja atau apa." Saya suka sarankan, Bu, kalau, bangun tidur, biasa kita kasih sugesti yang positif, misalkan, hari ini kita apa gitu ya, sugesti positif ya, Bu, ya. Terus, saya sarankan kepada orang tua bahwa pagi-pagi itu, biasakan anak untuk, bersih, artinya anak itu mandi pagi dan diusahakan perutnya terisi. Apalagi sekarang dianjurkan untuk berjemur. Itu akan menaikkan mood anak juga. Itu terbukti dengan anak saya. Terbukti dengan anak saya bahwa kalau kalau belajar itu dia sudah bersih dan terisi, perutnya terisi. Jadi nggak ada lagi, aduh saya lemas atau saya malas gitu ya. Juga sebelum selain pembiasaan secara agama atau pembiasaan keagamaannya, sebelum memulai sesuatu dengan berdoa, diakhiri dengan berdoa, itu juga akan apa, menjadi pembiasaan yang baik, juga akan meningkatkan mood anak. Juga di ini apa, anak disuruh bergerak dulu. Jadi kalau kita memberikan suatu tugas atau pembelajaran tuh eh, jangan langsung gitu. Kayak di PAUD itu kenapa banyak tepuk, kenapa banyak nyanyi. Itu hanya untuk itu, untuk apa, meningkatkan mood anaknya dulu. Baru mereka bisa siap gitu ya. Ini kan banyak kalau 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 orang tua bilang kan, ah kalau sekolah di PAUD tuh hanya tepuk-tepukan, hanya nyanyi-nyanyian gitu ya. Padahal itu banyak apa, banyak manfaatnya selain meningkatkan mood anak juga apa, merangsang anak mengolah baik motorik kasarnya maupun motorik halusnya. Itu kadang-kadang orang tua juga belum belum paham gitu. Karena jangan sampai ke situ. Jadi mereka image mereka atau pemikiran mereka adalah sekolah itu baca dan tulis itu sangat-sangat susah dihilangkan. Apalagi menekankan di PAUD itu harus calistung itu. Kak, pemerintah kan sudah ini nggak boleh PAUD itu calistung, tetap nggak bisa nggak bisa di ini orang tuh tetap kalau yang namanya udah sekolah mau PAUD mau apa itu pasti calistung gitu. Nggak bisa, harus sangat apa ya, harus edukasi ke orang tua itu harus benar-benar, malah jadi berpikir gini, eee, memberi pemahaman ke orang tua itu lebih susah daripada ke anaknya gitu. Iya, iya, iya. Kadang ya kekhawatirannya terlalu ya, Bu, ya. Iya, betul. Iya, belum ini, Bu, belum sejalan dengan misalkan kurikulumnya, eee, kurikulumnya belum sejalan dengan kurikulum PAUD-nya. Kalau misalkan yang di formal tuh satu sudah dibebankan dengan materi yang seperti itu gitu. Padahal di TK sendiri itu kita mah seolah-olah apa ya, memberikan kebebasan ke anak untuk berimajinasi atau apa, belajar sesuai dengan karakter anak di usia dini. Tapi kalau lompat ke SD itu udah terlalu, kalau sekarang itu udah terlalu berat gitu. Iya, betul betul. Iya, betul. Oh, seleksi akademis ya.
Mm, betul. Iya. Iya, betul. Betul, betul. Iya. Eh, Kesimpulannya, materi sederhana ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua, selain buat guru juga buat orang tua, eh, supaya menjadi buat gurunya supaya menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif, bisa memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita untuk menjadi bahan ajar, eh, juga bisa mengolah banyak aspek perkembangan anak menjadi lebih optimal, gitu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.